Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas Pasar Modal 6C yang diampu oleh Bapak Dwi Sugiarto selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal 6C. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai analisis fundamental dan juga teknikal saham yang ada di perusahaan PT Adora Energi Indonesia Tbk. Nah, sebelum itu di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan 6 mahasiswa. Yang pertama ada Friska Wahyuningrum dengan NIM 2020 120 27. Kemudian ada Windiana Putri dengan NIM 2020 120 42. Kemudian ada Ivan Pralasda dengan NIM 2020 120 42. Kemudian ada saya sendiri Ivan Pralasda dengan NIM 2020 120 43. Kemudian ada yang keempat ada Syafiatul Elita D dengan NIM 2020 121 35. Kemudian yang kelima ada Rose Wirahadika dengan NIM 2020 121 33. Kemudian yang terakhir ada M Afif Bahrul Alam dengan NIM 2020 121 37. Nah, sebelum itu selanjutnya yaitu mengenai identitas perusahaan PT Adora Energi Indonesia Tbk. Slide selanjutnya. Oke, nah ini adalah mengenai identitas dari perusahaan PT Adora Energi Indonesia, yang dimana PT Adora ini sendiri eh, didirikan dengan nama PT Padang Karunia pada tanggal 28 Juli tahun 2004. Perusahaan ini pertama kali melantai di bursa saham pada tanggal 16 Juli tahun 2008, yang di mana PT Andora Energi ini, TBK ini memiliki visi menjadi kelompok perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka. Kemudian mengenai bidang usahanya, bahwasanya PT Adora Energi Tbk ini bergerak pada sektor pertambangan. Kegiatan utamanya meliputi usaha perdagangan, jasa industri, pengangkutan batu bara, perbengkelan, pertambangan, dan juga konstruksi. Nah, eh, selanjutnya yaitu mengenai analisis fundamental. Nah, ini sesuai apa yang nanti akan kami bahas. Sebelum itu, analisis fundamental sendiri yaitu adalah sebuah analisis yang didasarkan pada faktor-faktor dasar atau fundamental yang nantinya mempengaruhi nilai saham dari suatu perusahaan dengan melihat kondisi prospek saham, industri, maupun kondisi perekonomian itu sendiri. Dengan menggunakan analisis fundamental ini, investor dapat mengetahui perusahaan tersebut sedang dalam kondisi yang baik dan dapat dipilih untuk diinvestasikan. Nah, bisa teman-teman lihat bahwasanya ini mengenai historical case statistik PT Adora Energi Indonesia Tbk mengenai performance, valuation, dan juga solvency, yang dimana kita bisa melihat untuk ROE di kuartal kedua tahun 2021 itu ROE-nya sebesar 4,5%, kemudian di kuartal 3 2021 itu mengalami kenaikan yaitu sebesar berubah menjadi 5,9%, dan di kuartal 4 tahun 2021 juga mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu lebih dari 10 angka 10% ya, yaitu 12,2. Kemudian kita bisa melihat di ROA-nya juga itu juga setiap kuarternya mengalami kenaikan hampir eh, lumayan. Untuk yang kuarter 2 ke kuarter 4 itu sekitar 3% untuk kenaikannya. Kemudian untuk GPM-nya yang dimana ini juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan, yang dimana pada kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 juga mengalami kenaikan. Kemudian untuk OPM-nya juga mengalami kenaikan
Kemudian NPM-nya juga mengalami kenaikan dan juga di EBT-nya juga mengalami kenaikan. Jadi bisa dilihat bahwasanya performance dari PT Andora Energi Indonesia ini pada tahun 2021 ini terlihat baik karena pada setiap kuartalnya itu sendiri mengalami kenaikan. Kemudian kita bisa melihat di bagian valuation. Valuation ini sendiri kita bisa melihat di IPS-nya dulu. IPS-nya dulu itu pada kuartal kedua ya, kuartal ketiga dan kuartal keempat itu juga mengalami kenaikan yang dimana pada kuartal kedua itu sejumlah 77,27. Sedangkan pada kuartal ketiga tahun 2021 itu merubah menjadi 111,18 dan kuartal keempat 227,98 dan itu juga mengalami kenaikan yang cukup pesat ya di antara pada angka 77 ke atas 100. Kemudian di P atau P per B-nya itu juga mengalami kenaikan yang dimana kuarter 2 ke kuarter 4 atau kuarter 2 ke kuarter 3 itu juga mengalami kenaikan dan untuk PE-nya itu pada kuarter kedua dan ke kuartal ketiga ternyata mengalami penurunan sebesar 0,8 dan juga di kuartal 4 juga mengalami penurunan sebesar 5,4 yang semulanya pada kuartal ketiganya sendiri yaitu sebesar 7. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai solvensinya. Solvensinya sendiri ini untuk CR-nya itu mengalami penurunan di kuarter kedua, kuarter ketiga, dan juga kuarter keempat. Untuk kuarter kedua sendiri senilai 245,3%, kuarter ketiganya 225,3%, dan kuarter keempatnya ada 208,4%. Dan untuk DE-nya yaitu juga mengalami penurunan di kuarter ketiga, mohon maaf, yang semulanya kuartal kedua dan senilai 71%, kemudian turun menjadi 69,69%. Nah, tetapi di kuartal keempat itu DE-nya mengalami kenaikan yang lumayan yaitu sekitar 7%, yang dimana sebelumnya turun eh, ke 2% ya dibanding kuartal kedua tahun 2021. Seperti itu mengenai penjelasan performance, valuation, dan juga solvency. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu grafik harga saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Dapat dilihat pada bulan Januari dan juga bulan Februari. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari dapat dilihat adanya penurunan harga saham pada PT Adaro Energi Indonesia Tbk yaitu sebesar 225 yang semula di bulan Januari sebesar 1.455 turun menjadi 1.230 di bulan Februari. Next. Yang selanjutnya, grafik harga saham di bulan Maret sampai dengan bulan April. Pada bulan Maret sampai April dapat dilihat tidak adanya penurunan maupun kenaikan harga saham pada PT Adaro Energi Indonesia Tbk yang karena harga saham dari bulan Maret sampai bulan April tetap yaitu sebesar 1.185. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk grafik harga saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk pada bulan Mei dan bulan Juni dapat dilihat adanya penurunan harga saham pada PT Adaro Energi Indonesia Tbk yaitu sebesar 35 yang semula di bulan Mei sebesar 1.240 turun menjadi 1.205 di bulan Juni. Next. Untuk grafik harga saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk pada bulan Juli dan bulan Agustus, pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus dapat dilihat adanya kenaikan harga saham pada PT Adaro Energi Indonesia Tbk, yaitu sebesar
135 yang semula di bulan Juli sebesar 1.235 naik menjadi 1.370 di bulan Agustus. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bulan September dan bulan Oktober. Pada bulan September sampai dengan bulan Oktober dapat dilihat adanya kenaikan harga saham pada PT Adura Energi Indonesia Tbk, yaitu sebesar 495, yang semula di bulan September sebesar 1.365 naik menjadi 1.860 di bulan Oktober. Next. Yang terakhir ada di bulan November dan bulan Desember. Pada bulan November sampai dengan bulan Desember dapat dilihat adanya kenaikan harga saham pada PT Adara Energi Indonesia Tbk, yaitu sebesar 225, yang semula di bulan September sebesar 1.685 naik menjadi 1.910 di bulan Desember. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Selanjutnya memasuki analisis teknikal. Sebelumnya, analisis teknikal atau yang biasa disebut dengan technical analysis merupakan sebuah teknik analisis yang menganalisis fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Dari harga pergerakan tersebut, trader mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan. Selanjutnya, bisa kita lihat pada grafik jangka panjangnya, yang dilingkari itu adalah PT Adaro. Meskipun setelah saham turun, sahamnya akan kembali lagi. Bisa dilihat pada grafik yang dilingkari oleh lingkaran warna merah, yang ini menandakan bahwa saham PT Adaro memiliki fluktuatif harga, yaitu meskipun saham Adaro sempat turun, tapi sahamnya bisa naik lagi. Sehingga jika dikatakan dalam jangka pendek itu tidak ada strategi khusus untuk trading di saham Adaro itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini ada trade line, yaitu dari sini kita bisa mencari pattern-pattern. Dari trade line puncak satu ke satunya kita tarik dapat menjadi garis horizontal. Jadi apabila dapat menjadi garis horizontal, akan dapat melanjutkan tren selanjutnya. Pergerakan saham PT Adro cenderung fluktuatif dikarenakan mengikuti pergerakan harga batu bara. Pada pertengahan periode 2021 terdapat sinyal beli untuk saham PT Adro dengan indikator stokastik dikarenakan meningkatnya komoditas batu bara. Selama periode 2021 harga saham berada di rentang harga 1.500 sampai 2.200. Sedangkan pada periode 2022 harga saham berada di rentang harga 2.200 sampai 3.100. Selanjutnya pada KAR tahun 2021 sampai 2022 saham PT Adro mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan adanya potensi bullish bearish, di mana ketika permintaan dan penawaran harga tinggi membuat adanya kenaikan harga saham. Akan tetapi ketika harga batu bara jatuh, hal ini akan mempengaruhi fundamental perusahaan sehingga harga sahamnya akan turun. Di sini ada trendline lagi, di mana dari puncak pertama ke puncak kedua kita tarik garis horizontal dan saling menghubungkan. Dan selanjutnya apabila kita
terjang garis terakhir ini akan terjadi reversal balik. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, itu tadi adalah pemaparan mengenai analisis fundamental dan juga teknikal. Nah, sedikit simpulan bahwasanya analisis fundamental digunakan oleh investor yang memiliki tujuan investasi saham jangka panjang dalam waktu beberapa tahun, idealnya 3 sampai 5 tahun. Sementara itu untuk analisis teknikal digunakan oleh trader atau investor jangka pendek untuk bertransaksi saham dalam jangka waktu menit, jam, hari maupun dalam beberapa minggu. Kemudian mengenai analisis tadi, yang dimana analisis fundamental sendiri memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi nilai saham dan menggerakkan harganya dalam jangka panjang berdasarkan kinerja keuangan, kondisi ekonomi perusahaan, kondisi sektor dan industri terkait, serta analisis ekonomi makro dan mikro. Sedangkan untuk analisis teknikalnya sendiri cenderung melihat tren pergerakan harga saham melalui grafik untuk mengetahui arah pergerakan saham tersebut. Nah, untuk indikatornya sendiri tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk analisis fundamental sendiri itu indikatornya ada EPS atau earning per share. Kemudian oh iya, untuk EPS-nya sendiri bahwasanya kalau mengalami kenaikan berarti saham tersebut dinilai baik. Kemudian ada indikator yang kedua yaitu PER atau price to earning ratio. Kemudian ada ROE atau return on equity, kemudian ROA atau return on asset, dan ada juga PBV atau price to book value. Nah, indikator-indikator tersebut digunakan untuk melihat apakah saham tersebut layak untuk dibeli dan mendatangkan potensi keuntungan atau tidak. Di sisi lain, untuk mengenai analisis teknikal sendiri memiliki beberapa indikator, yaitu seperti volume, stochastic, moving average, dan relative strength index atau RSI. Nah, itu tadi mengenai analisis fundamental dan juga teknikal. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.